Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan mengenai operasi keselamatan konstruksi. Untuk itu sebelumnya kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri, diawali dengan yel-yel. Siap ya? Kelompok 4 juara. Insiden no. Safety Yes, yes, yes. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri untuk kelompok 4. Nama saya Heri Tijau. Yang lainnya saya undang berdiri. Nama yang saya bacakan Edwin S. Alam, Kiki Yuliana Kampei, Rosmawati S. Maswara, Marsigit Mokolang, Muhammad Andra Damopoli, Adriana Karundeng, Cynthia Jece Tendian. Nah, itulah perkenalan kami dari kelompok 4. Yang saya hormati narasumber dan rekan-rekan sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai pengendalian operasi keselamatan konstruksi. Nah, di dalam kita mengendalikan operasi keselamatan konstruksi, yang pokok utama yang kita harus perhatikan adalah mengenai alat pelindung diri, kemudian mengenai alat pelindung kerja, kemudian tentu sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia ini tergantung dari kegiatan yang dilaksanakan, apakah itu besar kecil atau menengah maupun besar. Artinya ketika kita melaksanakan pekerjaan usaha menengah seperti yang dilaksanakan di dalam pembangunan Christian Center tahap 2 ini, berarti di sana harus ada namanya ahli keselamatan konstruksi. Jujur saya sebagai PPTK dalam pekerjaan pembangunan Christian Center tahap 2, jadi perlu saya sampaikan, kalau tenaga ahli memang ada, cuma mungkin pas kemarin kegiatan beliau mungkin berhalangan. Nah, kalau petugas keselamatan konstruksi ada juga di lapangan kemarin. Saya melanjutkan dari apa yang tadi saya sampaikan, bahwa selain alat pelindung diri APD, kemudian APK, kemudian sumber daya manusia atau tenaga, nah tentu di sana juga bagaimana kita mengendalikan operasi keselamatan konstruksi itu. Tentu ada inspeksi. Kita melihat mengenai kelengkapan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan. Nah, hasil peninjauan di lapangan kemarin dari rekan-rekan, bahwa di lapangan itu ada petugas K3, kemudian melakukan safety morning, kemudian ada alat pelindung diri seperti yang kita lihat di visualisasi yang di presentasi kami ini. Kemudian ada alat pelindung telinga, kemudian untuk pekerjaan bagian pemotongan besi ya. Kemudian ada pemakaian body harness untuk pekerjaan kolom, ya, kemudian kolom pekerjaan di ketinggian, pemasangan behel, ya. Nah, kemudian di sana juga kita bisa lihat ada safety net, ada pembatas area pada lantai 2 dan lantai 1 seperti ini ya, safety net atau jaring pengaman, foto yang paling ujung sebelah kiri. Kemudian tersedianya kotak P3K, kemudian ada rambu-rambu ya, ada jalur evakuasi, ada apart, kemudian ada papan informasi ketiga. Nah, kemudian untuk dokumen-dokumen memang sebagian dokumen-dokumen atau format-format kami sendiri jujur bahwa dari hasil kegiatan ini atau pelatihan ini
kami juga baru sebenarnya peraturannya sudah ada Pak, cuman kami sendiri tidak membaca semuanya ya, sampai semua lampirannya, sehingga ini sangat bermanfaat sekali ketika kami sudah mengikuti pelatihan ini, sehingga dalam pelaksanaan nanti ke depan Pak, kami akan menerapkan sesuai ilmu atau pengetahuan yang kami peroleh di sini. Tentu dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah separuh waktu, kegiatan pembangunan Christian Center ini sudah separuh waktu, dan seperti apa yang sudah disampaikan kelompok-kelompok sebelumnya, bahwa memang kami mengakui ada kekurangan-kekurangannya di lapangan, baik APD maupun APK. Perlu diketahui bahwa ketika kami melaksanakan kegiatan di lapangan, memang ketika kami ke lapangan memang mereka menggunakan APD Pak, tapi ketika kami tidak di sana, mereka sudah lepas sudah lepas helmnya, ya, sudah lepas rompinya, ya. Memang agak sulit sekali Pak, kami berulang-ulang kali ya, sampai bahkan kami sudah marah-marah di lapangan. Tapi seperti itu Pak, kita ketahui bahwa tingkat pendidikan mereka ini kan bermacam-macam, dan bahkan mungkin pendidikannya mungkin ada yang tidak tamat SD. Jadi kami juga harus di lain pihak, di satu sisi kami dituntut agar pelaksanaan pekerjaan ini bisa berjalan terus-menerus, berkelanjutan, mengejar target supaya tercapai. Karena mengingat waktu ini sebenarnya untuk pekerjaan gedung seperti ini sebenarnya sangat singkat, ya. Sangat singkat, 160 hari kalender menurut kami sangat singkat ya. Mungkin itu, tapi kami berusaha dapat melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Saya lanjut. Dalam pengendalian lingkungan di proyek, kami sudah melakukan dari hasil monitoring sudah melaksanakan pengendalian baik pengendalian terhadap polusi ya, debu, kemudian pengendalian mengenai limbah-limbah ya. Kemudian kita bisa lihat di sini seperti ini ya. Jadi untuk bencana alamnya, keadaan tanggap darurat ya, sudah ada rambu-rambu dipasang di lokasi kerja. Lanjut. Nah, jadi inilah memang di lapangan ini kita lihat masih banyak yang belum memenuhi 100% ya. Kalau bisa dikatakan sekitar 70% yang harusnya idealnya harus 100%, seperti apa harus ditempatkan pada posisi yang sesuai ketentuan seperti itu. Nah, ini mungkin bahan ini mungkin merupakan evaluasi untuk kami untuk untuk mengevaluasi kinerja dari petugas keselamatan, ahli keselamatan kerja. Nah, di sini ada implementasi mengenai RKK, baik untuk struktur organisasi, ya, struktur organisasi sudah ada di lokasi proyek, kemudian pembuatan SOP peningkatan kompetensi karyawan. Lanjut. Nah, ada IDPRP, tentu IDP sudah ada di lokasi kerja karena itu yang menjadi acuan di dalam pelaksanaan keselamatan konstruksi. Nah, dari hasil pengamatan di lapangan untuk pekerjaan ini memang untuk kecelakaan kerja belum pernah terjadi di Christian Center. Nah, yang menjadi kesimpulannya bahwa penerapan SMKK sudah diberlakukan pada proyek Christian Center, terlihat dari apa yang tadi sudah dipresentasikan ya, dokumentasi APD lengkap sesuai tempat, bidang, dan lokasi kerja maupun APK. Kemudian terdapat evakuasi dan tanggap darurat sudah dilakukan. Nah, yang menjadi saran dari seluruh kelompok 4 yaitu pertama penempatan apart ya, baiknya diletakkan di lokasi atau tempat yang terlihat atau mudah diakses. Oke, mungkin demikian presentasi dari kami. Kami menyadari bahwa apa yang kami sampaikan masih banyak kekurangan dan kelemahan. Mohon koreksinya. Terima kasih. Oke, saya hanya berikan waktu mungkin 1 orang saja kalau ada pertanyaan, karena masih ada 1 kelompok terus
kita ini langsung penutupan ya. Jadi karena ini hari Jumat, kita selesai mungkin setengah 12 paling lambat. Silakan, Pak Ben. Terima kasih atas kesempatan. Ini kelompok 2 perencanaan keselamatan konstruksi. Kelompok Kelompok 4 sorry. Operasi. Mungkin seperti yang tadi Bapak sampaikan, saya cuma tertarik dengan masalah APD karena kayak pernyataan yang tadi kurang kesadaran lah Pak dari pekerja. Jadi kalau misalnya ada PPTK, PPK atau pimpinan perusahaan tolong pakai. Kalau tidak ada tolong lepas. Mungkin masukan saya Pak, mungkin bisa kerjasama dari pihak PPK atau PPTK dengan pihak pengguna jasa, penyedia jasa agar membuat aturan walaupun cuma di proyek yang ditandatangani antara penyedia jasa dan pengguna jasa agar bisa diterapkan, karena walaupun kita mengingatkan berulang-ulang safety warning sampai pastiu, tapi kadang dorang beralasan APD paling nyaman. Kadang kalau misalnya terlalu panas Pak, betul mbak keringat Pak tawa suar, itu lepas belum. Padahal walaupun dia panas itu bisa dilepas, apalagi pekerjaan yang berisiko menengah seperti kemarin. Sama yang digambar tadi, ada pekerjaan di atas pakai body harness, tapi di pinggir itu yang bersentuhan langsung itu tidak ada air barrier, tidak ada pagar pengaman, atau di scaffolding yang kemarin di luar platform itu tidak ada barrier juga Pak. Jadi makanya ada yang pakai body harness tapi tidak dicantol, karena cantolannya tidak ada. Dia mungkin cantol di bawah, karena standar itu pencantolan yang daulannya harus antara batas pinggang ke atas, nggak bisa cantol di bawah. Jadi mungkin seperti itu Pak, masukan-masukan untuk mungkin pengembangan nanti supaya lebih baik lagi di proyek itu, karena masih sama juga kita Pak. Jadi masukan-masukan. Terima kasih Pak atas kesempatan. Oke, saya pikir bukan pertanyaan itu, Pak Heri ya? Cuma masukan. Masukan apa-apa supaya kita, dan yang beruntung sebenarnya pihak Pak Heri dan teman-teman di proyek. Oke, mungkin sudah selesai untuk kelompok 4. Terima kasih.